Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Evi Triwulandari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang relevansi perjalanan pendidikan nasional. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Topik 1 tentang koneksi antar materi, relevansi perjalanan pendidikan nasional. Adapun uraian tugas, yang pertama yaitu tinjau kembali tugas individu dan kelompok yang telah dikembangkan pada fase mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, dan demonstrasi kontekstual. Yang kedua, buatlah sebuah kesimpulan dan penjelasan untuk menguatkan pemahaman Anda tentang materi perjalanan pendidikan nasional. Yang ketiga, buatlah sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang Anda peroleh dalam materi ini dan perubahan diri yang Anda alami dan akan Anda praktekkan di sekolah dan kelas Anda. Yang pertama yaitu fase mulai dari diri. Melalui fase mulai dari diri, saya dapat meningkatkan pengalaman yang membuat saya menjadi rindu bersekolah sekaligus menguatkan pemahaman saya bahwa menjadi seorang pendidik harus berpihak pada peserta didik. Tidak pernah lelah dalam mengajar, banyak mencoba hal baru, dan meningkatkan kompetensi diri sebagai bekal untuk menjadi pendidik yang berkualitas. Adanya fase mulai dari diri membuat saya memahami latar belakang diri dan pengalaman saya terkait pendidikan yang akhirnya menumbuhkan motivasi dalam diri saya untuk terus belajar dan mampu memberikan pengajaran terbaik untuk peserta didik di kelas. Yang kedua yaitu fase eksplorasi konsep. Pada fase eksplorasi konsep, saya mempelajari sejarah perkembangan pendidikan nasional, kebijakan pendidikan, serta tantangan dan peluang pengembangan pendidikan ke depan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan dalam pidatonya tentang hasil dari buah pikirnya terkait dengan filosofi pendidikan bangsa dengan beberapa poin penting yang salah satunya adalah bahwa pendidikan semestinya dilaksanakan tanpa adanya pemaksaan dan harus sesuai dengan kodrat keadaan siswa. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya belajar bahwa pendidikan harus bersifat merdeka, memerdekakan peserta didik ataupun pendidik. Yang ketiga yaitu fase ruang kolaborasi. Pada fase ruang kolaborasi, memperluas wawasan saya tentang praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, serta menambah wawasan terkait model pendidikan yang dapat diaplikasikan untuk memerdekakan peserta didik. Adanya fase ruang kolaborasi mengasah keterampilan berkomunikasi serta berdiskusi antar kelompok yang pada akhirnya memperkaya wawasan serta bekal dalam mendidik pada masa yang akan datang. Yang keempat yaitu fase demonstrasi kontekstual. Pada fase ini memberikan pemahaman tentang perjalanan pendidikan nasional mulai dari masa penjajahan di mana pendidikan sangat terbatas dan ditujukan untuk kepentingan penjajahan dan pendidikan bagi pribumi sangat minim sekali. Kemudian pendidikan pada awal masa kemerdekaan di mana pemerintah membentuk Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Berlanjut pendidikan pada masa Orde Baru, di mana pemerintah menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Kemudian reformasi pendidikan, di mana prinsip pendidikan demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif. Pemerintah melakukan program wajib belajar 9 tahun,
diikuti berbagai kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, hingga akhirnya lahirlah pendidikan pada masa kini. Pendidikan nasional masih dihadapkan berbagai tantangan, seperti disparitas mutu, relevansi dengan dunia kerja, ketersediaan sarana prasarana, dan lain sebagainya. Pada masa kini, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan untuk mempersiapkan SDM yang unggul. Berikut adalah kesimpulan dan penjelasan untuk menguatkan pemahaman saya tentang materi perjalanan pendidikan nasional. Sejak zaman penjajahan sampai pada masa kini, pendidikan Indonesia telah melewati masa perjalanan yang sangat panjang. Tumbuhnya semangat bangsa melahirkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia. Upaya terus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia, walaupun pada kenyataannya menghadapi banyak rintangan dan tantangan yang cukup kompleks. Berbagai kebijakan serta terobosan dilakukan untuk dapat memperluas akses pendidikan serta meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Pada zaman penjajahan, akses pendidikan sangat terbatas dan hanya digunakan untuk kepentingan pemerintahan penjajahan, bukan sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Namun, pada saat ini tujuan pendidikan sudah terfokuskan untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa dan juga sebagai alat untuk mencetak generasi yang memiliki sumber daya manusia yang unggul dan berdedikasi tinggi. Demikian kesimpulan dan penjelasan saya yang dapat menguatkan pemahaman tentang perjalanan pendidikan nasional. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.